Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang menerapkan prosedur pengadaan pegawai. Pada KD 3.5 menerapkan prosedur pengadaan pegawai. Pada KD 4.5 melakukan pengadaan pegawai. Nah, sebelumnya telah diuraikan mengenai perencanaan pegawai yang dibutuhkan. Perencanaan tersebut disusun untuk menentukan jumlah, jabatan, dan kualifikasi kandidat yang dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya, dalam rangka mendapatkan orang-orang atau kandidat yang sesuai kebutuhan, dilakukan kegiatan pengadaan pegawai. Nah, melalui pengadaan pegawai ini diharapkan perusahaan itu memperoleh pegawai yang tepat sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional terletak pada proses rekrutmen, seleksi setelah training and development calon tenaga kerja. Oleh karena itu, rekrutmen menjadi salah satu proses yang penting dalam menentukan kualitas pelamar yang melamar pada suatu organisasi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem pengadaan pegawai? Dan bagaimana suatu perusahaan melakukan pengadaan pegawai? Mari temukan jawabannya dalam bab ini. Peta konsep pada pembelajaran ini yaitu pengertian pengadaan pegawai, tahap-tahap pengadaan pegawai, prosedur pengadaan pegawai negeri sipil, dokumen pengadaan pegawai. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu menguraikan pengertian pengadaan pegawai. Siswa mampu mengidentifikasi tahap-tahap pengadaan pegawai. Siswa mampu melakukan identifikasi pengadaan pegawai. Siswa mampu mengemukakan prosedur pengadaan pegawai. Siswa mampu membuat dokumen pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai adalah kegiatan mengisi formasi yang diperlukan yang pada umumnya disebabkan adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, atau demi perluasan organisasi. Pengadaan pegawai di perusahaan atau organisasi swasta biasanya menjadi tugas dan tanggung jawab bagian kepegawaian. Bagian kepegawaian juga disebut sebagai bagian personalia, bagian sumber daya manusia atau SDM, dan HRD atau Human Resource Department. Walaupun penyebutannya berbeda-beda, pada dasarnya tugas pokok dan fungsinya adalah sama, yaitu menyelenggarakan pengelolaan pegawai, termasuk pengadaan pegawai untuk organisasi. Pengadaan pegawai pada organisasi swasta diselenggarakan oleh organisasi tersebut secara mandiri, yang tidak selalu sama prosesnya dengan perusahaan atau organisasi yang lain. Tetapi, di dalam pengadaan pegawai negeri sipil tidak dilakukan secara mandiri di setiap organisasi pemerintah, tetapi dilakukan secara nasional. Adapun tahapan atau prosedur pengadaan pegawai, yang pertama adalah perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen pegawai, seleksi pegawai, pengangkatan, orientasi, dan penempatan pegawai. Tahap-tahap pengadaan pegawai yang pertama adalah perencanaan kebutuhan. Perencanaan pegawai merupakan proses pengambilan keputusan dalam merekrut dan menempatkan tenaga kerja dalam perusahaan dan merupakan langkah awal menyiapkan tenaga kerja yang berkompeten dan sesuai dalam bidangnya sehingga efisiensi dan efektivitas kerjanya dapat terwujud dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Pengertian rekrutmen pegawai. Rekrutmen adalah proses menarik pelamar pekerjaan menggunakan metode perekrutan dengan mengumpulkan para pelamar pekerjaan untuk diseleksi dalam upaya memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu perusahaan atau organisasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan calon pegawai, pihak manajemen dapat memilih atau menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Adapun proses rekrutmen pegawai yang pertama adalah searching proses, yaitu proses untuk mendapat pelamar yang sesuai dengan kebutuhan yang didapat dari sumber-sumber yang tersedia, baik secara internal maupun secara eksternal. Yang kedua, selection process, yaitu menyaring pelamar dan menjadikan kandidat yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan dan dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada tes psikologi, yang kedua ada wawancara psikologi, yang ketiga tes teknis dan tes keterampilan.
Yang ketiga, di dalam proses rekrutmen pegawai itu ada user process. User process yaitu mencari orang yang tepat sesuai dengan posisi yang tersedia yang diperoleh dari kandidat yang lolos seleksi. Adapun tahapannya adalah wawancara oleh manajer, tes kesehatan, administrasi, orientasi karyawan baru. Nah, di dalam proses rekrutmen ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Yang pertama ada nepotisme. Nepotisme itu adalah rekrutmen terhadap anggota keluarga, kroni, teman separtai, sesuku dan seagama. Kebijakan anti nepotisme ini bertujuan menghindari perilaku yang tidak etis, koruptif, dan penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan. Yang kedua ada diskriminasi, yaitu perusahaan milik keluarga atau perorangan memiliki kebebasan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi. Akan tetapi, bagi perusahaan yang telah go publik dan perusahaan negara atau lembaga pemerintah, hal tersebut dilarang. Pimpinan atau pegawai dilarang melakukan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Di dalam metode rekrutmen ada beberapa metode. Yang pertama ada metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup merupakan penarikan pegawai yang hanya diinformasikan kepada para pegawai atau orang tertentu. Metode terbuka yaitu metode penarikan pegawai yang diinformasikan secara luas kepada masyarakat dengan cara memasang iklan di media massa cetak ataupun elektronik. Sumber rekrutmen yang pertama adalah sumber internal, yaitu pegawai yang akan mengisi lowongan pekerjaan diambil dari perusahaan tersebut dengan cara memindahkan atau membatasi pegawai yang sesuai dengan kriteria jabatan. Untuk jabatan yang bersifat manajerial, sumber internal baik dilakukan karena di samping memberikan kesempatan promosi, pegawai tersebut juga memahami seluk-beluk organisasi. Yang kedua, sumber rekrutmen yang berasal dari eksternal, yaitu yang akan mengisi jabatan yang dibutuhkan berasal dari sumber-sumber tenaga kerja di luar organisasi yang direkrut dengan cara sebagai berikut, yaitu melalui iklan di media massa seperti surat kabar nasional dan lokal, majalah, radio, dan televisi. Yang kedua dari internet. Yang ketiga menggunakan headhunter untuk rekrutmen tenaga kerja khusus, tenaga manajerial dan profesional. Lalu perusahaan alih daya atau outsourcing, perusahaan pengerah tenaga kerja, pasar tenaga kerja atau job fair, dan bursa kerja khusus. Itulah sumber-sumber rekrutmen. Nah, adapun kendala-kendala dalam rekrutmen yaitu jika perusahaan dapat memberikan kompensasi berupa gaji dan kesejahteraan yang besar, pelamar yang serius cenderung lebih banyak. Jika gaji dan kesejahteraan sedikit, pelamar juga sedikit. Yang kedua, jika status pegawai yang diterima pegawai tetap, pelamar cenderung lebih banyak. Sebaliknya, jika posisi yang ditawarkan adalah pekerja paruh waktu atau part-time atau honorer, pelamar juga cenderung sedikit. Yang ketiga, jika pelamar diprioritaskan dari sumber lokal, pelamar akan sedikit. Sebaliknya, jika terbuka untuk pelamar dan seluruh Nusantara, jumlah pelamar akan banyak. Lalu, jika persyaratan pelamar banyak, pelamar cenderung sedikit. Jika persyaratan sedikit, pelamar cenderung banyak. Lalu yang terakhir adalah jika rekrutmen dilakukan secara tertutup, pelamar cenderung sedikit, tetapi jika rekrutmen dilakukan secara terbuka, pelamar semakin banyak. Adapun yang dimaksud dengan headhunting adalah pendekatan menemukan dan menarik orang yang mempunyai keterampilan dan pengalaman terbaik untuk bergabung dengan perusahaan. Headhunter adalah agensi perekrutan eksekutif yang menelusuri pegawai sepanjang pekerjaan dan karirnya yang secara tepat dan cepat menentukan pekerjaan yang tersedia dan cocok dengan kualifikasinya. Dengan kata lain, headhunting adalah proses perekrutan pegawai melalui pihak ketiga. Adapun proses rekrutmen melalui headhunting adalah perusahaan klien melakukan rekrutmen pegawai. Perusahaan headhunting kemudian mencari kandidat yang cocok dari pangkalan data atau database. Lalu perusahaan headhunting mengontrak kandidat yang cocok melalui telepon, lalu mewawancarai kandidat yang cocok, menyusun daftar kandidat yang cocok, dan menyampaikan daftar kandidat pada perusahaan klien. Alih daya atau outsourcing, salah satu kebijakan adalah mengalihkan atau outsourcing sumber-sumber perusahaannya kepada pihak ketiga
dengan tujuan mempertahankan keuntungan dan keunggulan kompetitifnya. Contohnya satpam, layanan kebersihan, office boy, catering, dan penitipan. Adapun keuntungannya adalah menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Perusahaan dapat berfokus pada aktivitas inti usaha, kualitas layanan lebih baik, mempercepat sampainya produk ke pasar, mendorong inovasi baru, dapat mengakses keterampilan khusus, tanggung jawab membuat risiko pekerjaan lebih kecil. Seleksi. Seleksi adalah proses memilih satu atau sejumlah pelamar terbaik dan lamaran yang masuk dengan mempergunakan kriteria seleksi. Berikut proses seleksi yang berlaku di setiap perusahaan. Yang pertama adalah menyusun tim seleksi. Tim seleksi dapat terdiri dari manajer kepegawaian, psikologi pegawai, ahli psikometrik, dan manajer fungsional lainnya atau sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menyusun kriteria seleksi. Dalam proses menyeleksi pelamar diperlukan kriteria pelamar, yaitu kriteria administratif seperti pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi, dan keterampilan. Yang B, jenis tes seperti bahasa Inggris, tes psikolog, tes mengajar bagi guru, tes kesehatan, dan sebagainya yang dilengkapi dengan penilaian. Materi wawancara yaitu pewawancara dan teknik penskoran. Yang ketiga, menambulasi data para pelamar adalah menggolongkan para pelamar berdasarkan karakteristik demografinya, atau pelamar dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, pengalaman, dan jenis kelamin yang sama. Yang keempat, melakukan seleksi administratif, yaitu menentukan apakah para pelamar memenuhi persyaratan lamaran seperti pendidikan, pengalaman kerja, referensi, umur, foto diri, dan sebagainya, dan meneliti keaslian dari ijazah yang difotokopi. Yang kelima, dalam proses seleksi yaitu melakukan tes. Tes dilakukan terhadap para pelamar yang telah memenuhi syarat administratif. Para pelamar mengikuti tes dengan bahan, tempat, dan semua persiapan yang diperlukan dalam tes, termasuk orang yang mengawasi jalannya tes. Tes adalah alat untuk mengukur berbagai aspek dari para pelamar supaya ia diketahui kompetensinya. Hasil tes dinilai, dibuat skor, dan diumumkan kepada pelamar. Yang keenam adalah melakukan wawancara. Hal-hal yang perlu dipersiapkan tim seleksi sebelum melakukan wawancara yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan wawancara, yaitu untuk mengetahui potensi atau kemampuan pelamar sesuai bidang atau posisi pekerjaan yang ditawarkan. Dalam proses ini dipersiapkan juga standar nilai, proses penilaian wawancara, dan formulir penilaian hasil wawancara. Yang kedua adalah ruangan wawancara, seperti ruangan yang tenang, bebas, hiruk pikuk, serta meja dan kursi yang nyaman untuk wawancara dan pelamar. Dan peralatan wawancara seperti kertas, pensil, dan pulpen, termasuk lie detector atau alat pendeteksi kebohongan apabila diperlukan untuk beberapa jenis pekerjaan tertentu. Yang terakhir adalah grafologi, yaitu ilmu mengenai sistem tulisan tangan yang dapat menganalisis tulisan tangan seseorang. Lalu melakukan uji kesehatan. Dilakukan untuk mencari informasi mengenai kesehatan pelamar dan dilakukan oleh dokter kesehatan. Informasi yang dicari adalah kesehatan fisik dan jiwa, pengetesan penggunaan narkoba, dan melakukan pengumuman seleksi. Hasil seleksi berupa pengumuman kelulusan pegawai. Pengangkatan, orientasi, dan penempanan. Para pelamar yang dinyatakan lulus proses seleksi dipanggil dan diberitahukan untuk datang ke kantor perusahaan atau organisasi. Para pelamar diminta untuk menandatangani surat-surat pengangkatan sebagai pegawai. Pelamar yang diterima diberi orientasi mengenai perusahaan atau organisasi. Setelah itu, pelamar yang lulus mengikuti pelatihan kejabatan mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Setelah selesai, pelamar ditetapkan dalam unit-unit kerja yang membutuhkan. Pengadaan pegawai negeri sipil.
Pengadaan pegawai di lingkungan pemerintah atau PNS diatur dengan peraturan perundangan, mengingat proses pengadaan pegawai dilakukan secara nasional dan menggunakan keuangan negara yang bersumber dari rakyat. Peraturan perundangan yang mengatur pengadaan pegawai yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan DKI Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahap. Yang pertama, perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, penyeleksian, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS, masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan PNS. Nah, ini adalah proses pengadaan PNS dimulai dari perencanaan, lalu pengumuman lowongan, pelamaran, penyeleksian, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS, masa percobaan dan pengangkatan PNS. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan berikut, yaitu jabatan administrasi khusus jabatan pelaksana. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan. Pejabat administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terdiri dari bagian-bagian berikut. Yang pertama ada jabatan administrator. Jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan pengawas adalah bertanggung jawab memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana. Jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan fungsional keahlian khusus pada jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional ahli kedua. Lalu ada jabatan fungsional keterampilan khusus pada jabatan fungsional pemula dan terampil. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi-fungsi dari tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional keahlian tertentu terdiri atas ahli utama, ahli media, ahli medan, ahli pratama. Sedangkan jabatan fungsional keterampilan terdiri atas penyedia, mahir, terampil, dan penyedia. Nah, berdasarkan peraturan tersebut, pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan umum, pembentukan panitia seleksi, jadwal pelaksanaan seleksi, sarana dan prasarana. Yang kedua, pengumuman lowongan yaitu pengumuman dan media pengumuman. Yang ketiga, pelamaran umum, persyaratan, tahapan pelamaran, pendaftaran, penyampaian dokumen lamaran. Yang keempat, seleksi dan pengumuman hasil seleksi umum, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar atau SKD, yaitu materi SKD, pelaksanaan SKD dan hasil SKD. Lalu ada seleksi kompetensi bidang atau SKD, materi SKD, pelaksanaan SKD, pengumuman hasil SKD, dan hasil akhir seleksi. Pengangkatan dan masa percobaan menjadi calon PNS. Yang pertama, pengangkatan calon PNS, persyaratan administrasi, pemeriksaan kelengkapan, penyampaian usul penetapan nomor induk pegawai, penetapan nomor induk pegawai, keputusan pengangkatan sebagai calon PNS, golongan rumah, penugasan atau penempatan, gaji calon PNS, dan masa kerja. Yang kedua ada masa percobaan, pengangkatan menjadi PNS, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, pembuatan dokumen pengadaan pegawai. Nah, tadi kita sudah membahas tentang prosedur pengadaan pegawai, tahap-tahap pengadaan pegawai, dan pengadaan pegawai negeri sipil. Baiklah, pembahasan tentang menerapkan prosedur pengadaan pegawai cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.